Pada awal abad ke-17, Belanda mulai memasuki Nusantara melalui jalur perdagangan. Awalnya, kedatangan mereka tidak menimbulkan kecurigaan karena mereka mengaku sebagai pedagang yang ingin membeli rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada. Yang kala itu menjadi komoditas sangat berharga di Eropa. Namun, seiring waktu, tujuan mereka berubah dari perdagangan menjadi kolonisasi. Di sebuah desa kecil di Pulau Jawa, tinggallah seorang pemuda bernama Arjuna. Ia seorang petani sederhana yang setiap harinya bekerja di ladang bersama ayah dan ibunya. Desa tempat tinggal Arjuna mulanya tenteram, hingga suatu hari tentara Belanda datang dan memaksa penduduk untuk menyerahkan tanah mereka kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa harus bekerja di tanah mereka sendiri sebagai pekerja paksa dalam sistem kultur stelsel atau tanam paksa. Arjuna merasa marah melihat penderitaan penduduk desa. Setiap hari mereka dipaksa menanam kopi, tebu, atau nila, bukan untuk kebutuhan mereka sendiri, melainkan untuk dikirim ke Belanda. Kelaparan mulai melanda karena tanah yang tersisa untuk menanam padi sangat sedikit. Ibunya jatuh sakit karena kelelahan, sementara ayahnya sering dipukul oleh mandor Belanda karena dianggap lambat bekerja. Tidak tahan melihat ketidakadilan itu, Arjuna mulai mengorganisasi penduduk desa untuk melawan. Diam-diam, mereka berkumpul di hutan untuk menyusun rencana pemberontakan. Mereka membuat senjata sederhana dari bambu runcing dan kapak, serta berlatih bertarung. Arjuna juga sering mendengar cerita tentang perlawanan Pangeran Diponegoro yang memberinya semangat untuk melawan penindasan. Suatu malam yang gelap, Arjuna dan penduduk desa menyerang gudang penyimpanan hasil bumi milik Belanda. Mereka membakar gudang itu sebagai simbol perlawanan. Aksi ini mengejutkan pemerintah kolonial, yang kemudian mengirim pasukan besar untuk menghentikan pemberontakan. Pertempuran terjadi selama beberapa hari. Meski senjata mereka sederhana, semangat Arjuna dan kawan-kawan membuat pasukan Belanda kewalahan. Namun, perbedaan kekuatan yang terlalu besar membuat pemberontakan itu akhirnya dihentikan. Arjuna tertangkap dan dijatuhi hukuman mati di depan umum sebagai peringatan bagi penduduk lainnya. Namun, kematian Arjuna tidak sia-sia. Kisah keberaniannya menyebar ke desa-desa lain, menginspirasi rakyat untuk terus melawan penjajah. Perlawanan kecil-kecilan muncul di berbagai tempat, menjadi awal dari perjuangan panjang rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Meski hidup di bawah penjajahan penuh penderitaan, semangat dan keberanian tokoh-tokoh seperti Arjuna menunjukkan bahwa harapan selalu ada. Kisah ini menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa yang akhirnya berhasil merebut kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.